Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Dan saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan, ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus yang memberikan kami hikmat, Tuhan yang menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi dasar kepada renungan kita terambil dari kitab bacaan Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dan ayat yang menjadi sorotan firman Tuhan menjadi renungan kepada kita adalah pada ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari ayat bacaan ini saya mau mengambil tema adalah berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini melukiskan gambaran yang indah tentang penyertaan Tuhan pada saat-saat tergelap, yang menghantar kita melewati lembah kekelaman tanpa rasa takut. Sehingga ayat ini memberikan kepada kita penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi masa-masa sulit. Bapak Ibu Saudara-saudara, lembah kekelaman adalah sesuatu hal yang melambangkan masa-masa sulit dengan berbagai macam rintangan. Adalah gambaran masa-masa sukar ketika mengalami penderitaan, kesukaran dan ketidakpastian dalam hidup. Lembah kekelaman bisa saja datang dalam bentuk penyakit, atau ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau kita mengalami pengkhianatan, atau situasi sulit yang lain yang menggetarkan hati dan menyelimuti jiwa kita dengan berbagai macam ketakutan. Dan setiap orang tanpa terkecuali akan menghadapi lembah kekelaman pada suatu titik dalam kehidupannya. Dalam momen-momen seperti ini, kita mudah merasa terombang-ambing, kehilangan arah dan kehilangan pegangan. Namun pemazmur meyakinkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi lembah gelap. Di tengah kegelapan, Daud dengan keyakinannya akan kehadiran Allah mengatakan, Engkau besertaku. Kata Engkau besertaku ini menunjukkan kepada Tuhan Allah Sang Gembala yang baik, yang selalu setia menemani domba-dombanya. Daud tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya, bahkan dalam situasi yang paling gelap dalam hidupnya sekalipun. Kehadiran Tuhan memberikan rasa aman. Kehadiran Allah memberikan perlindungan yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Kehadiran Allah yang penuh kasih menjadi sumber kekuatan dan penghiburan pada saat-saat kita menghadapi hal yang terberat dalam hidup ini. Lalu pemazmur mengatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gadamu dan tongkatmu ini adalah merupakan lambang alat atau senjata gembala yang digunakan untuk melindungi dan digunakan untuk menuntun domba-dombanya. Gada merupakan lambang kekuatan dan kuasa Tuhan yang mampu mengatasi segala rintangan. Tongkat melambangkan tuntunan dan bimbingan Tuhan yang menuntun kita di jalan yang benar. Dengan dikelilingi kasih dan perlindungan Tuhan, rasa takut pun sirna. Kita memperoleh keberanian untuk melangkah maju meskipun dikelilingi oleh kegelapan, kesukaran, penderitaan. Keyakinan pada Tuhan beserta kita menumbuhkan pengharapan dan menumbuhkan kekuatan untuk bisa melewati lembah terberat sekalipun. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 23 ayat 4 ini mau mengajarkan kepada kita untuk tidak takut menghadapi bahaya dalam hidup kita, karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Allah adalah sumber keberanian dan Allah adalah sumber penghiburan. Ketika kita menghadapi hal yang tersulit, ingatlah Tuhan melindungi dan menuntun kita dengan gadanya dan menuntun kita dengan tongkatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita menghadapi setiap tantangan dengan keberanian dan dengan pengharapan,
mempercayai kehadiran Tuhan dan mempercayai bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan menemukan kekuatan, kita akan mendapatkan penghiburan yang kita butuhkan untuk melewati lembah kekelaman dan keluar sebagai pemenang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan keberanian, memberikan pengharapan, dan memberikan penghiburan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu yang senantiasa menyertai kami, pun ketika masa-masa berat, ketika kami melewati lembah kekelaman, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.